Hai, pada kali ini kita bahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sebelum kita bahas mengenai kerajaan-kerajaan maritimnya, kita juga harus tahu maritim itu apa sih? Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mer, yang artinya adalah laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti yaitu berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dari sini mungkin kalian sudah memiliki sebuah gambaran kalau maritim sosial ekonominya itu berhubungan dengan pelayaran. Salah satu bukti hubungan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat dilihat dari adanya peninggalan-peninggalan negara perunggu yang ditemukan di kawasan Indonesia atau di Nusantara. Misalnya, negara tipe Hengger ini banyak ditemukan di Nusantara. Sedangkan negara tipe ini itu asalnya atau memiliki ciri-ciri yang sama yaitu di kebudayaan Dongson yang ada di Vietnam. Dengan adanya penemuan ini atau bukti-bukti atau ciri-ciri ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pelayaran Indonesia atau hubungan dagang Indonesia atau Nusantara itu sampai ke Asia bagian Tenggara. Kalau yang tipe Pejeng ini diyakini merupakan produk asli dari Indonesia sendiri. Selanjutnya dari kedua gambar ini dapat ditarik sebuah kesimpulan juga bahwa orang-orang pada zaman dahulu itu memang kondisi sosial ekonominya itu berkaitan dengan pelayaran. Mungkin kalian bisa jalan-jalan ke Candi Borobudur dan melihat relief yang ada di sana. Terbentuknya perdagangan internasional atau zaman kuno tidak terlepas dari jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional, yaitu India dan Tiongkok. Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Salah satu komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah, kayu manis, cengkih, dan pala. Selanjutnya kita bahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Salah satunya yang kerajaan maritim yang paling besar itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah nama kerajaan yang bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi, bila digabung makna dari nama Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Dan juga masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Berikut adalah perkiraan letak pusat kerajaan Sriwijaya dan wilayah kekuasaannya. Ada beberapa faktor yang mendorong kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang berkembang pesat. Salah satunya adalah letak geografis pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Selanjutnya, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan atau barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India maupun Tiongkok. Selanjutnya juga menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Dari segi inilah menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim yang terbesar. Selepas dari kejayaan dari kerajaan Sriwijaya, di sini saya juga akan membahas mengenai penyebab keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Timur di bawah Raja Damawangsa pada 1900 Masehi. Negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya, yang mengakibatkan di sini kemunduran dari keekonomian dan perdagangan dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri.
Selanjutnya juga terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaan sampai semenanjung Malaya. Serangan kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Sejak itulah berakhirlah pula kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya kita bahas mengenai kerajaan Mataram kuno. Wilayah kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di daerah meliputi Magelang, Sleman, dan Yogyakarta. Eksistensi dari kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun atau 731 sampai 928 Masehi. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sendok ke daerah Jawa Timur. Diyakinin bahwa pemindahan kerajaan Mataram ke Jawa Timur yang sebelumnya kan di Jawa Tengah, terus kemudian dipindahkan ke Jawa Timur, tersebut dikarenakan wilayahnya kerajaan itu hancur karena terkena bencana alam. Maka dari itu dipindahkan ke daerah Jawa Timur. Ini adalah salah satu peta dari kerajaan Mataram kuno di periode Jawa Tengah dan periode Jawa Timur beserta kekuasaan wilayahnya. Selanjutnya kita bahas juga kerajaan dari Singgasari. Peta kerajaan Singgasari ini ada di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan Singgasari memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun. Berdirinya kerajaan ini diawali oleh sejumlah tragedi dan konflik internal. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Singgasari yang bernama Kertanegara. Perkiraan wilayah kekuasaan dari kerajaan Singgasari. Pembahasan berikutnya yang tidak kalah menarik yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di sekitar daerah Trowulan, sekarang 10 km sebelah barat dari Mojokerto. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Tanggal pasti berdirinya kerajaan Majapahit ini adalah dari penobatan Raden Wijaya sebagai raja yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. Bila dilihat dari kerajaan Majapahit, sebenarnya kerajaan Majapahit ini merupakan negara agraris atau pusat sosial ekonominya itu berpusat pada pertanian. Akan tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong kerajaan Majapahit ini menjadi negara maritim atau pelayaran. Nah, salah satunya adalah di faktor internalnya memiliki pejabat tinggi yang memiliki kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman. Untuk faktor eksternalnya yaitu meningkatkan jaringan internasional. Selanjutnya, meningkatkan perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Faktor eksternal yang lain yaitu semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang berlabuh di bandar milik atau pelabuhan milik kerajaan Majapahit. Berikut adalah lokasi kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya. Banyak yang ditinggalkan terkait warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Salah satunya adalah candi dan bangunan peribadatan yang menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Wilayah Majapahit juga dijadikan sebuah acuan menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Bendera kebangsaan Indonesia berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dari kitab Negara Kertagama. Selanjutnya, semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, di sini materinya udah selesai. Mungkin kalian sudah memiliki sebuah gambaran apa itu kerajaan maritim, apa itu kerajaan agraris. Mungkin kalian juga bisa membedakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.